paspor Singapura. Baru satu musim membela Sriwijaya FC dan Kayamba Gams. Wow, Oh, berusaha dibelokkan oleh Richard Anore Obiora. sedikit pelan, tapi juga satu pertanyaan, mengapa Obiora tidak begitu terkawal dengan cukup bagus? Kita lihat bagaimana sebuah tendangan dari Kayamba Gams yang dibelokkan oleh Richard Anore dalam posisi yang hampir sama dengan tendangannya di babak pertama. M. Nasuha kali ini. Kepada Zarahan Keranggar. Pelanggaran. Manu Wanggai. Ya. Salah satu pemain yang memang diharapkan bisa menjadi kekuatan baru dari Persipura Jayapura dan juga sepak bola Indonesia di sektor lapangan tengah. Jendri Pitoy, Ian Kabeas menemani Edwi Fakdalam di lapangan tengah. Inilah dia Kayamba Gams ternyata yang akan mengambil tendangan bebas. Langsung kali ini Kayamba Gams masih belum menemui sasaran. True pass tadi kepada Boa Salosa. Kali ini serangan balik melalui Richard Anore Obiora dan Richard Anore Obiora. Tendangan first time kaki kiri yang Ya. sangat keras. Saya pikir penyelesaian yang prima dari Obiora. Sambil berlari dan ini dia. Tipis. Zarahan Keranggar kita lihat. Datang supporting dari M. Nasuha. Pavel Solomin. Sebuah tendangan bebas, berjarak, tembak lurus dengan gawang Jendri Pitoy. Kesempatan bagi Sriwijaya FC. Ya, set piece kedua. Yang pertama di babak kedua ini buat skuad Sriwijaya. Kawes dan sekarang sepak pojok. Itulah dia Persipura Jayapura. Biarpun pelan, mereka juga masih Iya, mencoba persis. melakukan tekanan demi tekanan. Pelan tapi pasti mereka sudah mulai mampu mengimbangi kesempatan-kesempatan mencetak gol yang juga diperoleh oleh Sriwijaya. Ya. Dan bahkan ini lebih krusial lagi, hampir saja. Saya pikir ini ancaman yang terbaik. Tony Sucipto. Balik kepada Zarahan Keranggar. Pavel Solomin. Oh. Kembali sebuah pelanggaran dari Hendra Ridwan terhadap Pavel Solomin. Memimpin duel dua tim dengan nama besar ini. Ya, ternyata Pavel Solomin yang mengambil sendiri tendangan bebas ini. Kita lihat. Sebuah pressing dari Ya. Pavel Solomin. Kelas kita lihat Solomin lakukan eksekusi dari set piece tadi dan kita melihat terukur, tapi Jendri juga kelas dalam memberikan reaksi. Ricardo Salampesi. Bali Richard Anore Obiora. Victor Igbonevo. David Lali. Ya, Richard Anore Obiora masih meringis kesakitan. Cetak 4 gol bagi Sriwijaya FC musim ini. Tidak ada pelanggaran yang begitu berarti dari Hendra Ridwan untuk Obiora, dan kita melihat juga beberapa kali adegan atau momentum sliding sepanjang permainan. Kita lihat bagaimana duel Tony Sucipto
Cobaan Tony Sucipto Ya. masih berada di atas mistar gawang Jendri Pitoy. Juga ada kesan pemaksaan. Ya, tampaknya kartu kuning diberikan kepada Imanu Wanggai. Wow, Dan itu berarti Manu akan absen. di pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya. Dan kita juga bisa melihat ini merupakan kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Cukup bebas memang kesempatan yang didapatkan Nasuha. Dan... Oh, bebas. Kembali semua percobaan kali ini dan masih ada Jendri Pitoy. Ya, dua penjaga gawang kelas tim nasional yang memang bermain di sore hari ini benar-benar membuat para pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang harus sedikit menahan nafas mereka untuk melakukan atau juga mencetak gol. Ya, dan kita melihat bagaimana 2 menit jalan pertandingan memang terlihat sekali bagaimana perang strategi dari dua pelatih yang menjadi pelatih dari dua tim yang memiliki reputasi yang cukup baik sejauh ini. Ya. Yaitu Rahmat Darmawan dan Jeko F. Tiago terlihat jelas di lapangan. dua pelatih yang saya pikir sama bagusnya, sama kapasitas kualitasnya. Dan percobaan kembali kali ini dan inilah dia. Tendangan M. Nasuha yang sangat baik dan penyelamatan yang sangat gemilang dari seorang Jendri Pitoy. Saya harus memberikan satu acungan jempol untuk Nasuha yang dengan kelebat yang sangat tinggi. Ini dia melepaskan tendangan keras terukur. Tapi saya juga harus memberikan acungan jempol yang berikutnya untuk Jendri Pitoy dengan reaksi yang masih tetap harus kita pujikan sejauh ini. Ya, ternyata adalah Edu Ifakdalam, pemain yang juga selalu tampil dalam 31 pertandingan bagi Persipura Jayapura. Ya. Digantikan oleh anak muda bernama Christian David Uron. Tendangan penjuru yang langsung mengarah ke gawang. Kita lihat Christian David Uron, dami dari para pemain dari Persipura Jayapura, dan Imanu Wanggai berikan bola kepada David Lali, umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah sundulan dari Boas Salosa. Inilah dia yang kita bicarakan, apa yang terjadi apabila membiarkan mutiara-mutiara hitam mengacak-acak pertahanannya. Saya pikir ini sebuah gol yang harus kita akui lahir lewat sebuah skema yang sangat-sangat dingin, sangat-sangat kolegial juga. Dan saya memberikan acungan jempol untuk pergerakan dari David Uron, Manu Wanggai, David Lali, kemudian yang diberi umpan oleh dia, dan Lali memberikan satu bola chop, dan ini dia sundulan Boas. Ya, praktis tidak ada kesempatan lagi bagi Ferry Rotinsulu untuk bisa menjangkau sundulan Boas yang persis ke pojok sebelah kanan. Yang jauh pandang David Lali yang sangat menyulitkan, dan kita lihat hanya seorang Slamet Riyadi atau M. Nasuha tadi yang coba membayang-bayangi. Tidak ada di sana pemain-pemain seperti bek-bek besar dari JFC Yang berbuntut pada sebuah sepak pojok dari Oktav. Wow, inilah dia, kita lihat. Sebuah sundulan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Zahrahan Keranggar, membuat kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Dan kembali bernafasnya Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Ya, luar biasa bagaimana sebuah racikan strategi yang coba dimunculkan Rahmat di saat terdesak dengan memasukkan Worabai akhirnya membuahkan hasil yang sangat signifikan. Kita lihat bagaimana sempat terjadi scrimmage tadi dan antara Zarahan kemudian Christian David Uron. Ya. Ini menjadi sebuah debat siapakah yang mencetak gol. betul. Bisa menjadi gol bunuh diri dari David Uron atau juga gol dari Zarahan. Kita akan saksikan. Apapun ini sebuah kreasi atau inilah Boas. Dengan skill individunya dan kembali sebuah
prosesi gol yang hampir sama dan membuat Tinus Pai kali ini mencetak gol yang kelima dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Dan inilah dia Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari dua tim yang memiliki reputasi yang sangat besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Saya pikir terima kasih yang sebesar-besarnya harus diberikan untuk penetrasi solo dari Boas Salosa. Ini dia. Bagaimana dia dengan PD melakukan sebuah penetrasi dan ini dia asisnya untuk Tinus Pai yang juga tidak terkawal dengan bagus. Sama seperti prosesi gol pertama yang lahir lewat sundulan Boas Salosa. Pada saat dia juga tidak terkawal dengan bagus dan kali ini bagaimana Boas benar-benar memanjakan Justinus Pai. Tony Sucipto. Ya, seorang pemain tergeletak, kita lihat. Ian Kabes.